Halo semua, apa kabar teman-teman? Semua kalian kabar baik-baik aja? Kembali lagi dengan kita, channel Slogan Noli yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate seputar dunia otomotif, baik itu di segmen new car, mobil baru maupun used car dengan kategori best quality. Nah, teman-teman, untuk video kita kali ini, kita akan melakukan eksplorasi terhadap mobil miniatur ya. Namun ini dalam bentuk realnya adalah saat ini masih nyata, dan mobil ini merupakan salah satu mobil yang sangat legendaris di negara kita, yaitu Indonesia. Nah teman-teman, sedikit berbeda cerita untuk video kali ini, namun ada sangkut pautnya dengan dunia otomotif. Mobil ini mungkin di benak kalian akan bertanya-tanya, mobil apa yang merupakan mobil legendaris itu. Oleh karena itu teman-teman, ikuti terus kita akan mengeksploring dalam bentuk mobil miniatur, sekalian mengutarakan histori dari mobil tersebut. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, ikuti terus, kita akan lanjutkan. Oke teman-teman, let's go. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Nah, ini dia teman-teman. Jadi agak sedikit berbeda ya, namun ada sangkut pautnya dengan dunia otomotif. Intinya eksplorasi kita kali ini adalah mobil miniatur yang merupakan mobil sangat legendaris di Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan kita anggap remeh. Kenapa dikatakan dia mobil legendaris? Apa rahasianya dari mobil ini? Kita akan bahas di video ini. Nah, sebelum kita bahas, kita akan unboxing dulu mobil miniatur yang satu ini. Oke. Ini dia teman-teman. Mobil Toyota Land Cruiser, atau masyarakat Indonesia menyebut ini pada umumnya adalah Toyota Hardtop. Nah, sampai saat ini mobil ini mungkin diantara teman-teman bisa atau sering melihat di jalan. Bahkan mobil ini sudah dikategorikan adalah mobil antik atau mobil klasik. Tetapi orang berduit, sebagian orang berduit tidak bisa memiliki ini. Karena apa? Ada rahasianya. Nah, oleh karena itu, sebelum ke rahasianya, kita akan mengutarakan sejarah dari mobil Toyota Hardtop atau Land Cruiser dengan desainnya yang sering disebut dengan FJ40. Oke teman-teman? Nah, I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. Nah, Toyota Land Cruiser atau sering disebut dengan kode desain FJ40 atau masyarakat Indonesia menyebut dengan Toyota Hardtop. Ini adalah mobil miniatur teman-teman. Untuk bentuk realnya, ada waktu kita besok kita akan exploring. Nah, tetapi sebelum bentuk real, kita akan mengutarakan sejarah dari mobil off-road ya, Toyota Hardtop yang merupakan legendaris ini. Toyota Land Cruiser dalam kode bahasa desain Toyota, mobil ini memiliki kode J atau sering disebut dengan Land Cruiser teman-teman.
maka disebutlah Toyota Land Cruiser seri FJ40. Nah, oke. Jadi mobil ini juga sering disebut dengan nama hardtop atau Toyota hardtop. Jadi teman-teman, sedikit sejarah. Pada era 1970-an sampai 1980-an, saat masa jayanya, mobil ini dikenal dengan mobil penculik. Ya memang betul. Kenapa? Lantaran banyak film action di Indonesia atau bahkan di negara luar, mobil ini sering digunakan sebagai pamor ya di aktor kejahatan. Jadi mobil ini identik dengan mobil penculik di film ya. Jadi pada saat saya dulu anak-anak kelas 1 SMP lah, kelas 5 SD. Jadi setiap melihat mobil ini ya dalam bentuk realnya ya teman-teman, kita takut. Kenapa? Karena kita sudah diiming-imingi atau sudah ada image bahwa mobil ini adalah mobil penculik. Padahal kenyataannya adalah itu hanya sebuah mobil, hanya sebuah di film action ya teman-teman. Jadi sejarah mobil Toyota hardtop ini pertama lahir di Jepang teman-teman. Itu pada tahun 1951. Kemudian Amerika Serikat ya memesan langsung mobil ini pada pihak Toyota. Tetapi pada saat itu namanya diganti menjadi Jeep VG ya, Jeep VG di Amerika Serikat. Oke? Nah, ayo kita lanjutkan lagi sejarah dari mobil Toyota Land Cruiser atau hardtop dengan kode desain FJ40. Let's go. Tetapi setelah berselang 3 tahun teman-teman, Toyota hardtop ini langsung memiliki kompetitor dari Inggris dengan nama Land Rover. Dan keduanya pun terus berkompetisi dengan produk mobil Jeep hingga saat ini teman-teman. Ya wajar, karena dilihat produk sukses itu adalah tradisi dari bisnis teman-teman. Jadi apabila produknya sukses tentu akan muncul kompetitor baru. Nah, sampai saat ini pun teman-teman, kedua produk ini untuk Land Rover yang modern saat ini masih bersaing dengan Land Rover dari Inggris. Oke, kita lanjut. Sejarah masuknya mobil Toyota hardtop ini teman-teman ke Indonesia itu berawal dari rombongan pejabat militer Indonesia yang mengunjungi negara Jepang pada tahun 1960 dan langsung terpesona dengan mobil ini. Di mana kala itu Toyota hardtop kendaraan ini merupakan kendaraan militer Jepang yang didukung dengan 4WD dan ketangguhan yang dimiliki oleh mobil ini. Jadi sangat mendukung sekali di dunia militer pada saat itu teman-teman. Dan akhirnya pemerintah Indonesia pun mengimpor mobil ini untuk kendaraan operasional TNI pada saat itu. Nah, dan seiring berjalannya waktu, Toyota hardtop atau Land Cruiser pun diproduksi di dalam negeri pada tahun 1970 oleh perusahaan Gaya Motor yang merupakan anak perusahaan Astra International Tbk. Karena masyarakat umum mulai banyak menggunakannya sehingga mobil ini disebutlah mobil hardtop. Nah, FJ40 diciptakan dalam berbagai varian atau mobil hardtop ini, Toyota hardtop ini diciptakan dalam berbagai varian. Yang pertama itu model hardtop, canvas top, baik itu dengan short dan medium wheelbase.
maupun mobil pickup. Nah, saya sedikit cerita teman-teman. Untuk mobil pickupnya di daerah saya itu merupakan sangatlah jos untuk kekuatan atau power dari mobil itu. Ya, kompetitornya di medan jalan itu Helen bisa saja, TAF ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan pickup dari mobil Toyota Land Cruiser ini tidak ada lawan. Jadi sangat tangguh teman-teman. Oke, yuk kita lanjut lagi sejarah kita atau cerita dari mobil Toyota Hardtop ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini masih di posisi produksi ya. Tetapi mobil ini teman-teman, Toyota Land Cruiser ini diproduksi di Indonesia hanya versi hardtop 3 pintu seperti ini teman-teman. Jadi 1, 2, 3. Jadi hanya diproduksi 3 pintu. Jadi ini adalah awal mula kenapa mobil ini dijuluki dengan Toyota hardtop oleh masyarakat Indonesia. Ya karena dia kokoh, atasnya pun keras, jadi makanya sebenarnya hardtop. Untuk kemampuan mesin dari mobil ini teman-teman, dia mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 93 daya kuda. Dan tidak heran lagi apabila mobil ini sanggup digebar hingga 140 km per jam. Wow, pada saat zamannya mobil ini memang rajanya teman-teman, king of the power di masanya. Dan kemudian dengan ground clearance yang tinggi, perangkat kelistrikan juga di posisinya di bagian atas ya, dan daya tahan di bagian mesin maupun kaki-kakinya tidak gampang rusak, sehingga mobil ini merupakan suatu jenis mobil yang tahan banting. Dan ini adalah salah satu rahasia dari kekokohan mobil Toyota hardtop atau Land Cruiser, dengan desain kode mesinnya dengan desain kode ya FJ40. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini aja miniatur aja teman-teman, kita udah kapan ya memiliki mobil klasik yang merupakan mobil legendaris. Kita tunggu tanggal mainnya teman-teman. Nanti kita akan exploring bentuk realnya. Untuk pertama-tama kita kupas dulu dalam bentuk sejarahnya. Oke, kita lanjut. Toyota hardtop ini juga memiliki tampang yang kekar. Ya, seperti ini tampangnya teman-teman. Ya kan? Kekar. Maco. Maco dia. Jadi kita bawanya pun ke perkotaan, dia tidak ketinggalan zaman, dia maco. Sangar pula. Gagah sangar. Sehingga mampu mendongkrak kepercayaan diri kita atau percaya orang yang berada di kabinnya. Jadi kita bawa mobil Toyota hardtop, kita percaya. Nah, buktinya meski berhenti diproduksi tahun 1984 teman-teman, mobil ini masih banyak beredar di jalanan, dikoleksi oleh pecinta-pecinta dunia otomotif ya, dan bahkan banyak juga digunakan untuk mendukung wisata teman-teman, aktivitas wisata. Oke, nah, seperti ini teman-teman. Toyota FJ40 atau Land Cruiser atau sering disebut dengan hardtop ya, kalau di masyarakat Indonesia hardtop, memang mobil berusia sangat tua. Oke, wajar, kita akui mobil ini udah tua. Akan tetapi harga jual dari mobil ini teman-teman masih lumayan tinggi dan bisa kalian cek di daerah kalian masing-masing. Karena Toyota hardtop ini adalah salah satu mobil lawas ikonik.
mobil yang sangat langka saat ini. Apalagi kalau sudah direstorasi, kita membeli mobil yang serba masih original atau udah lapuk-lapukan, ya kan? Kita restorasi, kita kembalikan lagi semula, pasti dia akan memiliki value yang tinggi. Oke? Yuk kita lanjut lagi cerita atau histori dari mobil Toyota Hardtop ini. Jangan kemana-mana. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Oke, teman-teman, sekarang kita apa sih rahasia dari mobil ini? Kenapa masih disebut dengan mobil yang ikonik ya? Jadi rahasia Toyota Hardtop atau Land Cruiser sebagai mobil legendaris hingga saat ini banyak atau masih banyak peminatnya. Nah, rahasia dibalik ketenaran Toyota FJ40 atau Toyota Hardtop ini, dia memiliki tampilan begitu maco. Oke. Maka tak heran lagi jika tampilan yang begitu gagahnya menyedot banyak perhatian para pecinta dunia otomotif. Oke. Yang kedua, dia memiliki mesin yang handal. Jadi mobil ini memiliki mesin yang handal. Selain dia tampilan yang maco, tampilan yang gagah, tetapi mesinnya tidak kalah dengan maconya. Dia balance, dia seimbang. Ya. Karena kenapa? Dia juga sudah didukung dengan 4x4 atau 4WD, dan Hardtop ini merupakan mesin salah satu rahasia untuk melibas medan-medan yang ganas. Jadi itulah salah satu mobil ini sangat cocok pada zamannya dipakai oleh pejabat militer. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu ialah memiliki bodi yang kokoh karena mobil ini dirancang sedemikian rupa sehingga cukup stabil saat melewati medan yang terjal. Jadi semua teman-teman, meskipun dia sudah memiliki ketangguhan mesin, kemacoan, maco dan kegagahan, tetapi dia sudah dirancang sedemikian rupa bentuknya seperti ini supaya apa? Supaya dia mampu melewati medan-medan yang terjal ya. Jadi sekarang kan 4WD banyak yang panjang atau lebar, tetapi di medan jalan yang berlicin mungkin dia agak sedikit susah atau sulit. Tapi kalau Toyota Hardtop ini, dia sengaja dirancang sedemikian rupa bentuk atau wujud dari mobil Toyota Hardtop atau FJ40. Nah, jadi sampai saat ini udah ngerti kan teman-teman? Udah paham sedikit sejarah dari mobil ini. Nah, itulah sedikit histori dari mobil Toyota Land Cruiser, atau pada umumnya masyarakat Indonesia menyebutkan itu Toyota Hardtop, yang kita presentasikan melalui miniatur mobil Toyota Hardtop ini. Semoga di lain waktu teman-teman. Oleh karena itu, ikuti vlog dari Slogan Nauli tentang mengeksplorasi dunia otomotif, baik itu di segmen new car maupun used car. Kita akan mengeksplorasi mobil Toyota Hardtop ini dalam bentuk real. Mana tahu dalam penyampaian kami ada kurang lebih, mohon dimaklumi. Semoga dalam bentuk realnya kita akan menjelaskan dengan secara detailnya ya teman-teman, karena ini masih dalam bentuk miniaturnya.
Nantikan selalu vlog-vlog dari slogan dahulu teman-teman. Oleh karena itu jangan lupa like, share, serta subscribe. Dan masukkan di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita di sana sekitar tentang dunia otomotif. Kita juga menyediakan atau menjual atau ya for sale berbagai varian mobil. Ada nomor marketing di kolom deskripsi, begitu juga dengan nomor WA-nya. Kita di Kota Pekanbaru Riau. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.